Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, kita kemarin sudah sampai di pembahasan tentang huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar. Ya, kemarin ada 9 huruf, yakni min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Ya, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke huruf-huruf qasam. Ya, ke huruf-huruf qasam. Sebelum kita lanjutkan, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah menerima amalan puasa kita di bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa hurufil qasami, dan huruf-huruf qasam, ya, huruf-huruf qasam itu huruf-huruf sumpah. Dan huruf-huruf sumpah. Nah, huruf sumpah adalah huruf yang ketika dia itu masuk ke dalam isim berikutnya maka bermakna sumpah. Ada berapa huruf qasam? Ada 3. Nah, wahia al-wawu wal ba'u wa watta'u. Yang pertama ada wawu, kemudian ada ba, kemudian yang terakhir ada ta. Nah, al-wawu wal ba'u wa watta'u. Jadi huruf qasam ada 3 ini. Nah, huruf qasam ini merupakan huruf yang juga sifatnya menjadikan isim setelahnya itu jar atau majrur, ya. Posisinya jar. Kemarin kita sudah bahas ketika posisinya jar atau majrur, maka tanda jarnya dengan harokat apa kemarin? Harokat kasroh. Contoh yang kemarin minallahi. Allahnya hi, bukan minallahu. Kenapa? Karena Allah di situ sebelum lafadz Allah, lafzul jalalah, ada huruf min, huruf jar, maka Allah posisinya majrur, tanda jarnya dengan kasroh. Nah, begitu pula ini. Ketiga huruf ini pun menjadikan isim setelahnya itu majrur. Al-wawu. Nah, contoh seperti ini maka. Nah, ini kita bisa baca dengan beberapa cara, ya. Kita bisa baca dengan beberapa cara. Tergantung ini sifatnya wa ini apa. Nah, jadi dalam bahasa Arab teman-teman sekalian, wa ya sebenarnya nggak cuma wa, semua huruf dalam bahasa Arab itu maknanya nggak cuma satu. Bagaimana cara kita menempatkan posisinya, maka maknanya pun ikut berbeda, ikut berubah. Ini bisa kita baca wallahu. Kalau kita baca wallahu, waw di sini nanti bukan wawu apa namanya huruf qasam. Artinya apa? Huruf atof atau huruf ibtidaiyah, istinaf. Nah, artinya dan. Nanti bisa artinya dan. Dan Allah. Nah, bukan seperti itu maka. Nah, ketika ini dibaca wallaha bisa tidak? Bisa. Dibaca wallaha bisa. Tapi nanti ketika kita baca wallaha, wa di sini ini jadi wawul ma'iyah, bermakna bersama, bersama Allah. Maka yang di sini yang dimaksud huruf qasam di sini al wawu. Waw, kalau ketika ini wawu ini kita jadikan wawu qasam, maka berikutnya harokatnya kasroh. Kenapa? Karena wawu qasam ini, ya. Karena wawu qasam ini itu berfungsi untuk menjarkan isim yang datang setelahnya. Huruf qasamnya mana? Al-wawu. Isimnya, nah ini Allah. Allah ini datang setelah wawu qasam, maka diharokati dengan kasroh. Wallahi. Artinya apa? Demi. Demi Allah. Artinya demi Allah.
Taib. Kembali lagi. Kemudian ba. Kemudian huruf ba. Ba. Billahi. Artinya apa? Juga demi Allah. Bi huruf jar. Ini bi ya, harokatnya kasroh. Bi huruf kosam, huruf sumpah. Lafat Allah. Kenapa dia diharokati kasroh? Karena datang setelah huruf kosam. Yang mana huruf kosamnya adalah ba, maka Allah ini posisinya majrur, tanda jarnya dengan kasroh di akhirnya. Billahi artinya demi Allah. Kemudian juga ta. Tallahi. Tallahi apa artinya? Juga demi Allah. Demi Allah. Kenapa? Ta huruf ta huruf kosam. Allah adalah isim yang jatuh setelah huruf kosam. Yang mana huruf kosam itu menjadikan isim setelahnya itu jar. Maka Allah ini posisinya jar, tanda jarnya dengan kasroh di akhirnya. Tallahi. Nah, nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Loh, itu di huruf jar kan sudah ada ba. Mana kemarin? Nah, ini kan sudah ada ba di huruf jar. Kenapa ada lagi huruf ba di kosam? Nah, gimana tuh? Berarti bisa bermakna dua dong. Jawabannya iya. Nah, ini. Misal gini. Billahi. Taib. Dari mana kita tahu ba ini huruf jar atau huruf kosam? Karena keduanya sama-sama ba. Dan keduanya sama-sama menjarkan isim setelahnya. Tahu dari mana kita? Tergantung konteks kalimat. Nah, tergantung konteks kalimat. Kalau ba di sini yang kita maksudkan adalah ba huruf jar. Billahi artinya bisa kita artikan dengan Allah, ya. Bisa kita artikan dengan. Tapi kalau kita masukkan ba itu yang kita maksud adalah huruf kosam, maka artinya demi Allah. Demi Allah. Oke, bisa difahami teman-teman sekalian? Sama seperti wawu di sini. Wawu. Wawu yang tadi saya bilang, wawu kita selama ini artikan wawu artinya dan. Wawu artinya dan. Tapi wawu enggak selamanya artinya dan. Ya, wawu enggak selamanya artinya itu dan. Bisa artinya demi. Tahu dari mana kita artinya demi? Tergantung konteks kalimat. Wallahi berarti demi Allah. Maka kalau kita mau bersumpah ngomongnya wallahi, bukan wallahu ya. Kalau kita mau bersumpah wallahu saya belum makan misalnya, berarti bukan bersumpah. Kalau mau bersumpah pakai kasroh ya, karena dia tanda jarnya kasroh. Wallahi demi Allah. Maka teman-teman sekalian, kenapa di surat-surat itu kita lihat wal asri. Wal asri misal. Wal asri. Kalau kita baca terjemahannya, kenapa wal asri itu demi waktu atau demi masa? Kenapa tidak diartikan dengan? Nah, inilah wawunya wawu kosam. Wal fajr. Wal fajri kan kita sukun itu. Wal fajr. Kalau kita baca terjemahannya apa? Demi fajar. Kenapa bukan dan fajar? Wawu bukannya artinya dan. Ya seperti yang saya bilang, wawu tidak selalu artinya itu dan. Wawu artinya bisa juga sumpah, tergantung konteks kalimat. Begitu pula yang lainnya, wal fajri, wal laili, was samai, wadduha. Nih yang menarik, wadduha.
Hmm, wadduha. Nah, kenapa di sini nggak wadduhi? Nah, nanti wadduha. Kenapa nggak wadduhi? Nanti ini pembahasannya, insya Allah. Kalau kita pakai kitab syarahnya ya, untuk sekarang kita yang dasar-dasar banget aja dulu. Yang penting kita paham dulu. Taib, bisa dipahami teman-teman sekalian ya. Jadi al-wawu wal ba'u wa ta'u ini huruf qasam. Dan cara kita membedakan dia huruf qasam atau bukan tergantung konteks kalimat. Dan tidak boleh kita bersumpah selain dengan nama Allah. Kita nggak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Jadi hanya boleh wallahi. Atau dengan nama-namanya. Atau sifat-sifatnya Allah. Gitu, Asmaul Husna. Kita nggak boleh bersumpah misalnya dengan nama Ka'bah. Naudzubillah min dzalik. Misal. Atau dengan nama Nabi. Tidak boleh bersumpah. Kadang kita dengar ngomong orang, demi Allah, demi Rasulullah. Tidak. Kita nggak boleh ya. Para ulama mengatakan tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Nah, wa Muhammadin. Nah, kalau teman-teman temukan ada lafadz wa Muhammadin, percayalah wa di sini itu bukan huruf qasam. Ya, nanti dia bisa huruf athof, bisa huruf ya, pokoknya bukan huruf qasam. Karena tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Adapun bagi Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki, maka Allah bisa bersumpah dengan apa yang Allah sumpah misalnya. Tadi itu al-asr, fajar. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Allah bersumpah dengan apa lagi misalnya? Dengan gunung Tur wa turi sinin. Bersumpah dengan kota Mekah wa hadzal baladil amin, ya kan? Terus apa lagi? Dengan bumi, dengan langit was sama, ya kan, was sama ya. Kalau bagi Allah, Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Adapun untuk kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya Allah, tidak boleh dengan yang lainnya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke sekarang tanda bagi fi'il. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wal fi'lu yu'rafu. Adapun fi'il itu diketahui ianya fi'il bikot, dengan kot. Bikot wa wasin wa saufa wa ta'id ta'nis as sakinah. Taib. Inilah keempat tanda bagi fi'il. Kalau kita kemarin isim, tandanya ada berapa? Kalau kita kemarin isim ada alif lam, ada tanwin, ya, tanwin, ada terakhir apa? Jar. Bisa dimasuki huruf jar. Taib. Ini kalau isim. Nah, kalau fi'il itu tandanya 4. Yang pertama adalah kot. Setelah kot, sin. Sin, apalagi? Saufa. Yang terakhir, tak taknis as-sakinah. Tak taknis sakinah, maksudnya adalah tak yang menandakan taknis perempuan yang disukun. Taib. Maka ketika keempat tanda ini itu masuk ke suatu kata, maka kata tersebut merupakan fi'il atau kata kerja. Kita bahas satu persatu dari yang kot. Kot dulu. Kot ini dia bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari. Apa itu fi'il madi? Belum dibahas ya. Fi'il madi adalah fi'il yang dia menunjukkan kata kerja yang telah lampau. Menunjukkan kata kerja yang telah lampau. Kalau bahasa Inggrisnya past tense. Past tense. Kata kerja yang telah dilakukan itu
namanya fi'il madi. Adapun fi'il mudhari adalah kata kerja yang dia sedang dilakukan atau akan dilakukan. Ini nanti pelajarannya sebenarnya di bab sorof ya. Kalau mau pengen lebih detailnya dari awal dari bab sorof sebenarnya. Oke lah, saya anggap teman-teman sekalian paham lah antara perbedaan fi'il madi, mudhari sama amr ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini qad itu bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari. Tapi ada perbedaan. Perbedaan dalam segi makna. Ketika qad itu masuk ke dalam fi'il madi, maka dia bermakna tahqiq. Qad itu bermakna tahqiq ketika masuk ke dalam fi'il madi. Dia bermakna tahqiq. Apa itu tahqiq? Penekanan atau kepastian. Penekanan atau kepastian. Misal fi'il madi, misalnya fi'il madi jalasa. Misalnya jalasa. Ini jalasa fi'il madi. Nah, jalasa ini fi'il madi. Masuk qad. Nah, qad jalasa. Qad jalasa artinya sungguh telah duduk. Sungguh telah duduk. Itu maksudnya huruf tahqiq itu seperti itu, menekankan, memastikan bahwa dia benar-benar telah duduk. Itu ketika dia masuk ke fi'il madi. Taib. Selain bermakna tahqiq, qad ini ketika masuk ke fi'il madi juga bisa bermakna qaruba, dekatnya waktu. Contoh ketika iqamat. Qad mati sholah. Qad mati sholah. Ada qad di sini. Qad berikutnya setelah qad apa? Ada fi'il madi. Ada qomat, ini fi'il madi. Apa artinya? Waktu sholat telah dekat untuk ditegakkan. Koma itu ditegakkan ya. Apakah artinya sholat itu sudah ditegakkan? Kan belum, kan dia baru iqomah. Di iqomah itu ada apa? Qad qamatis sholah. Qad qamatis sholatu gitu ya. Qad qamatis sholah. Apakah sholatnya itu sudah ditegakkan? Belum, baru mau ditegakkan. Imam baru berdiri, muazin baru iqomah, makmum baru bikin shaf. Belum ditegakkan. Nah, maka di sini qad di sini meskipun dia masuk ke fi'il madi, dia bermakna qaruba, dekat. Dia bermakna dekat. Dekatnya waktu. Waktunya sudah dekat gitu. Dekatnya waktu, bukan telah. Ya, bisa dipahami ya. Berarti artinya waktu penegakan sholat itu telah dekat gitu. Sholat itu sudah mau ditegakkan lah gitu kurang lebihnya. Bukan sholat sudah ditegakkan, bukan. Tapi sholat sudah mau ditegakkan. Taib, itu artinya qad. Nah, itu jadi qad. Kembali lagi pembahasannya. Qad ketika dia masuk ke fi'il madi, itu bisa bermakna dua. Yang pertama dia bisa bermakna tahqiq atau pasti, telah. Ya, telah. Atau dia bermakna dekatnya waktu, belum dikerjakan tapi baru mau dikerjakan. Taib. Dia juga bisa masuk ke fi'il mudhari. Ini saya kasih tanda ya. Yang warna merah ini fi'il madi, yang warna hijau itu fi'il mudhari. Qad ini saya kasih dua warna merah dan warna hijau karena dia bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari. Taib, sekarang qad yang masuk ke fi'il mudhari. Itu maknanya ketika qad itu masuk ke fi'il mudhari, dia maknanya adalah taklil. Apa itu taklil? Terkadang, kadang-kadang. Kadang-kadang. Misal fi'il mudhari apa misalnya? Dari tadi aja ya jalasa, mudhari'nya ya yajlisu.
yajlisu. Qad yajlisu. Nah, qad di sini masuk ke fi'il mudhari'. Maka artinya qad di sini bukan tahqiq, tapi taklil. Terkadang. Nah, terkadang berarti apa? Yajlisu kan sedang duduk. Dia sedang duduk. Terkadang dia itu sedang duduk. Terkadang lagi dia nggak duduk. Gitu. Kadang-kadang dia duduk, kadang-kadang dia nggak duduk. Tayyib, bisa dipahami ya? Jadi qad ketika masuk ke taklil, masuk ke fiil mudhari dia bermakna taklil. Tapi pengecualian dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terkadang qad masuk ke fiil mudhari itu bermakna tahqiq. Ketika apa? Ketika fa'ilnya atau pelakunya, nanti kita belum bahas fa'il ya. Ketika fa'ilnya atau pelakunya dinisbatkan kepada Allah. Misalnya qad ya'lamullah. Ya'lamu apa? Mengetahui. Apakah kita terjemahkan atau kita artikan terkadang Allah mengetahui? Tidak, Allah nggak mungkin terkadang tahu, terkadang enggak. Karena ilmu Allah itu apa? Azali. Kekal ilmu Allah ya. Ilmu Allah tidak pernah hilang. Maka di sini qad di sini bukan bermakna taklil, bukan bermakna terkadang, tapi bermakna apa? Bermakna tahqiq. Nah, kenapa? Karena dia dinisbatkan kepada Allah. Jadi di sini artinya sungguh Allah telah mengetahui. Taib. Bisa dipahami teman-teman sekalian ya? Jadi qad itu dia bisa masuk ke fi'il madi dan bisa masuk ke fi'il mudhari, itu intinya. Qad ini saya kasih dua warna hijau dan merah, dia bisa masuk ke fi'il madi dan bisa masuk ke fi'il mudhari. Taib. Berikutnya sin. Sin ini saya kasih warna hijau. Kenapa? Karena sin ini masuk ke fi'il mudhari saja. Sin tidak masuk ke fi'il madi. Contoh umpamanya. Satu fi'il mudhari. Ya'lamun tadi itu. Ya'lamu. Nah, ya'lamu itu artinya dia sedang mengetahui, artinya sekarang, sedang. Tapi ketika kita tambahkan sin di depannya, nah, saya lamu, sin ini adalah huruf istiqbal namanya. Sin adalah huruf istiqbal. Istiqbal. Apa itu istiqbal? Istiqbal itu bermakna akan datang, bermakna yang akan datang. Maka tadi ya'lamu kita artikan sedang mengetahui. Berarti kalau kita masukkan sin di sini, jadi artinya akan mengetahui. Saya lamu artinya akan mengetahui. Oke, bisa dipahami. Saya lamu artinya akan mengetahui. Begitu juga saufa. Nah, saufa ini saya kasih warna hijau karena dia juga cuma masuk ke fi'il mudhari. Saufa juga huruf istiqbal. Saufa juga bermakna huruf istiqbal. Apa bedanya saufa sama ini? Sama sin. Bedanya cuma tentang masalah tenggang waktunya. Kalau sin itu dia akan. Bisa misal ntar 5 menit lagi atau 10 menit lagi, waktunya deket. Tapi kalau saufa, sebentar saya hapus aja semua ya. Saya hapus dulu, ini enggak kelihatan. Tapi kalau saufa, kembali lagi. Kalau saufa itu akannya itu entah berapa lama. Entah kapan. Saufa misalnya gini. Saufa ya'lamu. Ini juga bermakna akan, tapi entah akannya kapan. Bisa 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, ya dalam waktu lama. Itu. Maka dalam Al-Qur'an itu di surat At-Takatsur, kala saya'lamun. Pertama pakai sin.
tidak, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Nah, yang pertama ini akan mengetahuinya dalam waktu dekat. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian yang kedua, mereka akan mengetahuinya apa? Nanti lama, entah kapan, karena itu tentang kiamat. Tayyib, bisa dipahami teman-teman sekalian ya. Jadi sin dan saufa itu masuk ke fi'il mudhari, dan keduanya huruf istiqbal, artinya akan datang. Bedanya sin itu dalam waktu dekat, saufa dalam waktu yang lebih lama. Maka kalau ditanya mata satatazawwaj, biasanya orang akan jawab apa? Saufa saat. Nah, kita lanjutkan. Terakhir, tanda fi'il yang terakhir adalah tak ta'nis as-sakinah. Tak ta'nis as-sakinah. Nah, ini tak ta'nis ini dia hanya masuk ke fi'il madi. Dia hanya masuk ke fi'il madi. Maka saya kasih warna merah. Tak ta'nis sakinah ini masuk ke fi'il madi. Dia sama qad masuk ke fi'il madi. Tapi qad juga bisa masuk fi'il mudhari, sin masuk fi'il mudhari, saufa masuk fi'il mudhari. Nah, tak ta'nis itu konsepnya seperti apa? Misal seperti ini. Satu fi'il madi misalnya pakai warna merah aja ya. Pakai warna merah. Misalnya jalasa. Baik. Jalasa. Telah duduk. Nah, di sini yang telah duduk itu seorang laki-laki. Nah, jalasat seorang laki-laki. Ketika dimasuki oleh tak ta'nis ini, tak ta'nis yang disukun as-sakinah, maka dia bermakna perempuan. Contoh misal gini, jalasa. Misalnya kita kasih siapa yang duduk, misalnya jalasa Ahmad. Ahmad telah duduk. Ahmad. Nah, pertanyaan saya, Ahmad laki-laki atau perempuan? Ahmad laki-laki atau perempuan? Ahmad laki-laki. Maka dia pakai jalasa. Nah, sekarang kalau misal yang melakukan pekerjaannya itu adalah perempuan. Misal yang melakukan pekerjaannya adalah perempuan. Misal siapa yang melakukan pekerjaan? Misal yang melakukan pekerjaan adalah misalnya Fatimah. Misal Fatimah. Gimana berarti fiilnya? Berarti fiilnya harus kita tambahkan dengan huruf ta'nis yang disukun. Maka dari jalasa berubah jadi jalasat. Jalasat. Nah, ini dia yang saya maksudkan. Di sini yang dimaksud tak ta'nis di sini adalah ini. Tak ta'nis. Jalasat. Jalasat. Kenapa jalasat? Karena yang melakukan pekerjaannya adalah Fatimah. Yang mana Fatimah adalah perempuan. Nah, seperti itu. Maka kenapa dinamakan ta'nis? Ta'nis itu artinya perempuan. Lawan dari tazkir, mudzakkar, ta'nis perempuan, atau istilah lainnya mudzakkar atau muannas. Ta'nis. Jadi bisa dipahami sekalian ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya fiil bisa diketahui dengan 4 cara, 4 tanda. Yang pertama dengan qad, dia bisa masuk ke fiil madi dan fiil mudhari. Kemudian dengan sin, dia khusus di mudhari, saufa juga di mudhari, dan ta'nis sakinah khusus di fiil madi. Baik, insyaallah sampai sini dipaham ya. Kalau paham kita lanjutkan sedikit pembahasan kita di al-harfu. Baik. Qala al-musannifu wal harfu. Adapun huruf, sekarang yang terakhir karena kita kemarin sudah bahas kalam terbagi 3 kan, isim, fiil, huruf. Isim kita sudah bahas tandanya apa saja. Isim yaitu tandanya ada masuknya alif lam, ditanwin dan kemudian dijarkan, bisa dijarkan.
Ya, kemudian fiil barusan kita bahas tadi 4 tandanya. Bisa dimasuki qad, kemudian sin, kemudian saufa dan ta'nis. Sekarang huruf. Huruf gampang. Huruf adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wal harfu, dan adapun huruf itu itu apa-apa. La yasluhu ma'ahu, yang tidak bisa, tidak yasluhu itu tidak mampu ya, tidak mencapai, atau gimana ya maksudnya? Ya, la yasluhu itu dia nggak bisa mendapatkannya itu loh. Ma'ahu dalil ismi, yang mana dalil isim, yakni tanda isim yang sudah kita sebutkan kemarin. Tanda isim kemarin ada apa? Alif lam, tanwin, dan huruf jar. Ketika dalil isim ini nggak bisa masuk ke suatu kalimat, wala dalilul fi'li, wala yasluhu dalilul fi'li, ketika dalil fi'il, tanda fi'il yang tadi 4 barusan kita sebutkan itu tidak bisa masuk juga ke situ, maka itulah dinamakan huruf. Ketika dalil isim dan dalil fi'il keduanya tidak bisa masuk ke dalam suatu kata atau kalimat, maka kata tersebut adalah huruf. Contoh misalnya ini. Yang sudah kita ketahui, misalnya min. Min kita kemarin sudah bahas apa? Min huruf jar. Thayyib. Min kita kemarin sudah bahas huruf jar. Mudah-mudahan masih ingat. Kita sekarang coba masukkan. Dia bisa nggak yasluhu dalilul ismi, nggak dia itu? Bisa nggak dimasuki tanda isim? Tanda isim kemarin apa? Al. Coba kita masukin al min. Bisa? Tidak bisa. Apalagi di tanwin. Bisa? Coba kita tanwin. Minun. Tidak bisa atau bisa? Tidak bisa minun. Min ya min. Kasih huruf jar. Bisa? Pernah dengar? Feminin. Femin. Pernah? Enggak juga. Dia enggak bisa dijarkan. Berarti enggak bisa masuk tanda isim. Sekarang coba kita masukkan yang tanda fi'il. Masukkan qad. Nah, qad min. Pernah dengar? Enggak pernah, karena enggak bisa. Apalagi? Sin. Bisa diseginikan. Samin. Nah, jadi samin. Pernah dengar? Enggak. Bukan, dia enggak bisa juga. Saufa. Bisa. Saufa min. Enggak bisa juga. Atau kasih ta'nis di akhirnya. Bisa. Means. Coba. Means. Enggak bisa. Nah, maka dari sinilah yang dimaksud penulis. Huruf adalah ma, apa-apa yang la yasluhu, tidak bisa mengenai ma'ahu dengannya ma. Apa itu? Dalilul ismi wala dalilul fi'li. Tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Jadi ini contohnya min. Kemudian nanti ila. Ya, huruf-huruf jar itu yang 9 itu semuanya kan huruf. Apakah bisa al-ila? Nggak bisa. Jadi dia nggak bisa disebut sebagai isim dan juga tidak bisa disebut sebagai fi'il karena dia huruf. Contoh lain misalnya ini an. Nanti ada an, ada lam, ada la, itu semua an, lam, la. Ini nggak bisa dimasuki dalil isim wala dalil fi'il, maka dia dinamakan sebagai huruf. Taib. Itu aja teman-teman, mungkin demikian yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab baru, yakni babul i'rab ya. Insyaallah taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun juga. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.